Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Kurniawan dengan NPM 5782110. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi pada NetAcad dengan mata kuliah jaringan komputer, ya, yaitu di modul 10 tentang basic router configuration. Nah, apa itu basic router configuration? Nah, jadi itu untuk eh, basic config yang kita lakukan untuk menyambungkan sebuah network pada router, ya. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu ada basic router configuration step. Nah, yang pertama kita akan menggunakan hostname. Nah, jadi hostname ini untuk mengubah hostname yang ada di router, yaitu misalnya router 1, router 2, atau router sekolah dan lain sebagainya. Nah, ini ada secure private access mode. Nah, jadi kita akan memberi password, ya, memberi password ketika kita ingin memasuki konfigurasi konfigurasi pada router. Ketika kita ingin masuk router, ya, atau ya config router, nah itu kita dapat memberi passwordnya dengan enable secret, misalnya pas Cisco dan lain sebagainya. Nah, lalu secure user exec mode. Nah, jadi ini untuk masuk ke LAN config-nya, ya. Untuk memasuki sebuah konsolnya kita harus eh, memberi passwordnya menggunakan ini, masuk ke LAN konsol 0 terlebih dahulu, baru kita memberi passwordnya seperti itu. Nah, ini nanti itu ada secure remote telnet atau SSH access. Nah, jadi ini perintah untuk memasuki sebuah line SSH atau telnet dan lain sebagainya. Nah, ini ini untuk mengencrypt sebuah password, ya. Jadi setiap password yang kita beri tadi kita service password encryption untuk mengenkripsi agar tidak dapat dilihat password kita. Nah, terus selanjutnya itu ada banner mention, ya, yaitu untuk uh, menandai konfigurasi kita. Nah, ini untuk save configuration, yaitu menggunakan ketika kita sudah config semuanya, memberi password dan lain sebagainya, itu menggunakan copy running config startup config, ya. Selanjutnya itu ada basic router configuration. Nah, di sini untuk basic configuration kita enable lalu config terminal untuk masuk ke config terminalnya. Lalu kita beri hostname R1, ya. Nah, di sini ada memberi password untuk private access-nya, dia menggunakan password class, ya. Lalu konsolnya dia untuk memasuki konsol dia memberi password Cisco. Lalu untuk ke SSH dia beri password Cisco juga, ya. Baru di encrypt passwordnya seperti ini. Contoh untuk eh, konfigurasi pada router, ya. Nah, di sini untuk banner mention, ya. Nah, warning authorized access is prohibited. Nah, seperti itu. Ini untuk contoh nge-save konfigurasi. Sudah, lanjut langsung ke config interface. Nah, ini untuk config interface itu untuk config ke memberikan IP, ya. Bisa memberikan IP dan mengubah status statusnya gitu. Jadi di sini ada menggunakan interface. Nah, ketika kita masukkan interface itu masuk ke port yang ingin kita masukkan. Misalnya kita masuk ke gigabyte 0/0/0 atau dan lain sebagainya. Dan kita ini memasukkan deskripsi. Nah, deskripsinya bisa config LAN 1 atau config WAN 1 dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk mengisi IP address. Nah, misalnya IP address 192.168.001 misalnya. Nah, lalu kita beri subnet max-nya misalnya 225.225.225.0, ya. Nah, lalu ada IP versi 6 untuk memberi IP versi 6-nya, ya, dengan slash privilege slash 64 atau lain sebagainya. Nah, ini untuk menghidupkan status up atau down, ya. Jadi kalau no shutdown itu
up, kalau shutdown itu berarti dia down ya. Terus selanjutnya config router interface example. Nah, ini ada uh, example config-nya, yaitu dengan config t enable config t, lalu dia masuk ke interface gigabyte 0/0, diberi deskripsinya untuk config kali ini ya. Ini IP address-nya, lalu ini subnet mask-nya. Nah, ini ada IP versi 6, lalu ini prefix-nya /64 ya, lalu statusnya no shutdown dan sebagainya. Sama aja, cuma diganti interface doang. Nah, ini untuk verifikasi interface configuration untuk melihat apakah konfigurasi kita sudah berhasil ya. Kita dapat kembali ke enable ya, yaitu kita menggunakan show IP interface brief ya, untuk melihat status up atau down juga ya, seperti itu. Sudah, sepertinya lanjut ke config the default gateway. Nah, untuk default gateway ini kita bisa gunakan misalnya masuk ke VLAN 1, lalu IP default gateway, lalu kita masukkan ke default gateway router kita apa tadi ya, seperti itu. Dan ya, mungkin saja praktikum kita kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya Rizky Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.